kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, berbuah lebat, sehingga hidup kami menjadi berkat dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Waktu yang singkat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang diberitakan, yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini maupun yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Ya, kita bersyukur hari ini oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh mengizinkan kita untuk ada di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini kita ingin belajar satu firman Tuhan, bagian firman Tuhan dari kitab Galatia. Pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau sudah, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu boleh ikut ya membaca di dalam hati ya, melihat Alkitabnya masing-masing. Berbunyi demikian, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan barang siapa, dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya masing-masing. Hari ini tema kita adalah self control atau kontrol diri, mengontrol diri ya. Ya, tema ini mudah disebutkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Ini saya punya tab lagi bermasalah ini, overheating ya. Nah, jadi segala sesuatu itu kadang mudah untuk kita mengatakannya, tetapi sangat tidak mudah untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Galatia ini pesan utamanya adalah tentang kemerdekaan Kristen, ya, tentang kemerdekaan Kristen. Mengapa Paulus membahas tentang kemerdekaan Kristen ya dalam suratnya untuk orang-orang di Galatia? Sebab Paulus melihat ya bahwa orang Galatia ini seharusnya mereka adalah orang yang hidupnya sudah merdeka. Kenapa? Karena Kristus sudah mati untuk mereka. Yesus sudah mati untuk mereka dan sudah menebus hidup mereka dengan darah yang mahal. Tetapi hidup mereka itu masih ya di bawah kungkungan
hukum Taurat. Mereka itu menjalani hidup seperti orang yang tidak merdeka. Seperti orang yang masih diperhamba oleh hukum Taurat. Padahal Kristus sudah membebaskan mereka. Ya ibarat apa ya? Ibarat orang kalau sudah diangkat bebannya terus dia masukin lagi bebannya di atas punggungnya gitu. Udah diangkat dan dibantuin orang tapi dia ambil lagi bebannya itu taruh di punggungnya sehingga membebani dia, membuat jalannya tuh jadi berat gitu. Padahal udah diangkat tuh. Udah kamu gak perlu lagi bawa ini. Kamu gak perlu lagi bawa beban ini karena udah ditanggung oleh Yesus. Tapi mereka ngambil lagi, naruh di sini. Aduh berat sekali gitu. Nah Paulus katakan, kamu ini bodoh sekali. Udah ditebus loh kamu oleh Tuhan Yesus. Kamu gak perlu lagi bawa beban yang seperti itu. Beban yang berat itu, ya udah tinggalkan saja. Ya. Nah jadi Paulus membahas ini supaya mereka itu tidak lagi hidup di dalam kungkungan hukum Taurat yang membebani mereka selama ini Bapak Ibu. Yang Paulus maksudkan di dalam hukum Taurat di sini bukanlah 10 hukum yang kita kenal ya, kasihlah Tuhan Allahmu, bukan itu. Tetapi hukum yang Allah berikan atau aturan, Taurat itu artinya hukum ya atau aturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika mereka tuh di dalam satu kondisi sebagai suatu bangsa di tengah-tengah bangsa kafir. Nah untuk membedakan mereka dengan bangsa yang lain itu Allah memberikan hukum aturan-aturan supaya hidup mereka itu menjadi berkat atau dilihat oleh bangsa-bangsa yang lain bahwa orang Israel itu ada Tuhan, ada Allah dan hidupnya berbeda. Nah aturan itu dibuat untuk menolong mereka menjalani hidup mereka sebagai umat Allah. Nah hukum itu tidak selalu berlaku untuk segala keadaan. Ya hukum itu enggak selalu berlaku untuk segala situasi ketika mereka sudah tidak hidup lagi di zaman itu dan sudah terus bergeser. Tidak semua hal itu tuh berlaku. Nah Bapak Ibu Saudara, belum lagi orang Israel itu suka nambah-nambahin gitu. Suka nambah-nambahin apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Misalnya, Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi yang Tuhan maksud adalah utamakan Tuhan di dalam hari Sabat. Ya, diterjemahkan, ya diuraikan lagi, menguduskan hari Sabat itu artinya nggak boleh bekerja. Ya, jadi cara mereka menguraikannya begitu. Cara menguduskan hari Sabat salah satunya nggak boleh bekerja. Nah, nggak boleh bekerja itu mereka uraikan lagi. Apa yang dimaksud dengan bekerja? Kalau mengangkat beban sekian beratnya. Misalnya Bapak Ibu ada karung 5 kilo, beras karung 5 kilo gitu. Mau taruh dipindahin di sana. Itu bisa digolongkan, itu sedang bekerja itu. Itu sedang bekerja karena mengangkat beban lebih dari yang ditetapkan. Jadi itu mereka tuh ngerasa wah kita ini enggak menguduskan hari Sabat atau wah kamu sedang tidak menguduskan hari Sabat. Kenapa? Karena kamu ngangkat karung lebih beras karung 5 kilo lebih dari yang ditetapkan. Jadi itu mereka tuh ngurus hal-hal yang begitu-gituan. Atau mereka terjemahkan lagi, menguduskan hari Sabat itu artinya tidak boleh bepergian ya dengan jarak tertentu. Jadi mereka tuh hanya boleh di sekitar rumah mereka. Nah, jadi ketika ada orang berpergian jauh ya, agak jauh dari lingkungan mereka, itu bisa dianggap telah melanggar Sabat, tidak menguduskan Tuhan ya, tidak menguduskan hari Sabat. Jadi mereka tuh juga punya akal-akalan bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar hukum Taurat. Mereka mau pergi agak jauh tapi takut melanggar. Pokoknya ceritanya banyak Bapak Ibu. Jadi mereka itu waktu kami belajar tuh dibilang gini, mereka itu akan ikat tali di badan mereka dan
cantolkan di rumah mereka gitu. Selama mereka itu masih dalam kapasitas tali itu masih di badan mereka gitu, artinya mereka tidak melanggar. Nah jadi hal-hal demikian tuh yang mereka urus. Mereka selalu memperhatikan, wah kamu nih kayaknya melanggar hukum Taurat nih. Jadi banyak hal yang mereka urusin yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan ingin mereka mengutamakan Tuhan. Ya memang kalau memang tidak harus bekerja, kenapa harus bekerja? Tapi bukan yang dimaksudkan harus menguraikan setiap hal, diuraikan lagi. Menjadi sangat banyak dan mereka ngurusin hal-hal yang demikian. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang suka jalan misalnya setelah ibadah, ya pergi makan ke Bungus misalnya kan. Wah itu melanggar hari Sabat tuh. Mau pergi ke mall misalnya, ke PA, mau makan, wah itu bisa dianggap melanggar hukum Taurat. Apalagi kalau nggak bawa saya. Gitu ya. Jalan-jalan ya makan. Nah kalau orang Israel itu lihat, wah kamu tuh melanggar hukum Taurat nih. Jadi mereka tuh ngurusin hal-hal yang demikian. Jadi Paulus katakan kamu tuh nggak merdeka, padahal Kristus sudah memerdekakan kamu. Kamu ngurusin hal-hal demikian nggak ada artinya. Tuhan pun nggak itu maksud Tuhan. Jadi itu pun nggak akan membawa mereka kepada keselamatan, karena maksud Taurat itu diberikan bukan untuk tujuan keselamatan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, maksud dari Taurat itu diberikan adalah karena pelanggaran orang Israel. Orang Israel itu suka kali melanggar firman Tuhan. Maksudnya suka ditetapkan, jadi dikasihlah hukum Taurat supaya ngatur mereka. Jadi bukan tujuan untuk keselamatan. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita hari ini adalah self control, ya. Self control atau mengontrol diri hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah merdeka. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah merdeka atau tidak di bawah kontrol orang lain. Karena ketika orang itu tidak merdeka atau di dalam kontrol orang lain, dia nggak bisa ngontrol dirinya, nggak bisa. Karena dia under control, di bawah kontrol orang lain atau di bawah kontrol sesuatu yang lain. Itu tidak merdeka, ya. Orang yang bisa mengontrol dirinya hanyalah orang yang sudah merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak saya harus menjelaskan sedikit di sini. Merdeka itu artinya adalah bebas dari perhambaan. Merdeka itu artinya adalah bebas dari penjajahan. Merdeka itu artinya adalah bebas dari belenggu, tawanan dan lain sebagainya. Dan merdeka itu juga artinya berdiri sendiri. Dia itu tidak diperhamba oleh sesuatu. Itu namanya merdeka. Hidup kita itu, ini kok nggak jalan ya? Mereka itu adalah hidup menuruti keinginan roh. Yang dimaksudkan oleh ayat di sini adalah orang yang merdeka adalah orang yang hidup menuruti keinginan roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang hidup manusia itu tidak sepenuhnya atas dirinya sendiri. Karena di atas kita itu ada Tuhan yang menciptakan kita. Ya, jadi di dalam konteks ayat ini orang yang merdeka itu adalah orang yang hidup menuruti keinginan roh. Orang yang hidup menuruti firman Tuhan. Ya. Aduh ini agak mati-mati ini ya. Yang pertama, self control itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang sudah merdeka. Orang yang sudah merdeka itu bisa mengontrol dirinya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita itu seperti kendaraan, diibaratkan kendaraan ya mobil seperti ini ya.
harus diarahkan, harus ditetapkan tujuannya untuk mencapai tujuan. Kita nggak bisa mengharapkan ketika kita nyala mobil, mobil itu akan mengantarkan kita di tujuan tanpa kita setir, tanpa kita arahkan. Benar tidak? Benar ya? Kita nyalain mobil, udah tolong antar saya mau diam gitu aja. Nggak bisa. Harus diarahkan, harus kalau jalannya berbelok, harus berbelok. Kalau jalannya bercabang, harus ikutin jalan yang benar. Nah, kendaraan itu tidak akan mengantarkan kita di tempat tujuan kalau tidak kita setir. Memang itu ada dulu terobosan ya, kayaknya sekarang tuh juga udah ada mobil tanpa harus dikendarain pakai setir. Tetapi pakai map juga itu harus diarahkan. Ya, tetap harus dibuat tujuannya, tetap dibuat harus bagaimana melalui jalan itu. Jadi itu pun harus diarahkan. Mobil itu tidak akan tahu mau kemana kalau tidak dibuat tujuannya. Sekalipun tanpa awak yang harus mengendarainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu seperti itu. Hidup kita itu harus kita arahkan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kita capai. Hidup perlu diarahkan dan dikontrol oleh kita. Sebab hidup itu tidak otomatis ya. Kita perlu mengarahkan hidup kita sendiri. Kemana kita akan pergi dan melalui jalan yang mana. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Udah diciptakan tanpa ngapa-ngapain ya. Ikut aja apa yang Tuhan tetapkan. Kita mau makan karena Tuhan yang kasih makan gitu ya. Tidak. Hidup kita juga bukan seperti boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita juga bukan seperti wayang yang dimainkan oleh Tuhan. Tidak, hidup kita ini adalah hidup yang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk kita menentukan kita mau kemana, mau ngapain. Ya, artinya bahwa kita bisa mengontrol diri kita asalkan kita itu orang yang merdeka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, hidup kita ini dikuasai oleh apa? Apakah yang menguasai hidup kita, daging atau roh? Ya, kalau hidup kita dikuasai oleh roh, maka roh akan mengarahkan hidup kita melalui jalan yang benar untuk mencapai sebuah tujuan. Apa tujuannya? Hidup yang kekal. Kalau hidup kita dikuasai oleh daging, ya, maka hidup kita akan diarahkan oleh daging itu melalui jalan yang salah, yaitu tujuannya adalah kebinasaan. Apa yang menguasai hidup kita, itu yang akan mengarahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang terbelenggu oleh dosa atau under control tidak akan bisa ya menguasai dirinya untuk menetapkan tujuan yang akan ia capai. Hanya orang yang dikuasai oleh roh Allah yang bisa mencapai tujuan yang benar, yaitu hidup yang kekal. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang dikuasai oleh roh. Sehingga roh itu yang memimpin hidupnya untuk mencapai keselamatan. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu, dijajah oleh penjajah Belanda dan Jepang, orang Indonesia itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol diri mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan, tidak sepenuhnya. Misalnya mereka mau sekolah tinggi ya. Pada zaman penjajahan dulu tidak banyak orang tua kita yang sekolahnya tinggi, benar ya? Ya, orang tua saya pun tidak sekolah tinggi begitu ya. Karena orang tuanya juga dulu tidak sekolah tinggi dan begitu-begitu terus. Mereka mau sekolah pun nggak boleh, nggak bisa. Tidak semua orang diberi akses yang sama. Mereka tidak sepenuhnya bisa ngontrol diri mereka ketika mereka mau melakukan sesuatu. Tidak bisa. Nah, saudara, tetapi ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, kita bisa melakukan apapun yang kita ingin lakukan tanpa intimidasi. Kecuali kalau di Indonesia ini tentang agama, yaitu kita masih belum merdeka rasanya ya. Kalau tentang agama itu kayaknya kita masih belum merdeka karena masih ada intimidasi, tidak semua orang bisa
menjalankan imannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Masih ada yang demikian. Tetapi selebihnya banyak hal itu kita sudah merdeka, kita bisa menentukan apa yang kita ingin lakukan. Orang itu bisa sekolah setinggi yang mereka mau. Tapi sayangnya tidak banyak orang memanfaatkan. Tidak banyak anak-anak memanfaatkannya. Banyak anak-anak tuh berpikir, udahlah malas sekolah. Padahal mereka boleh sekolah, mereka bisa sekolah. Tapi banyak yang nggak mau gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita hidup di dalam kemerdekaan, tetapi sesungguhnya kita juga enggak sungguh-sungguh merdeka karena diri kita sendiri. Dosa itu sifatnya itu seperti penjajah Bapak Ibu. Ya, dosa itu sifatnya seperti penjajah yang memperbudak ya, yang memaksa manusia untuk memenuhi keinginannya sendiri. Dosa itu juga sifatnya itu menghancurkan. Nah ketika manusia itu diikat oleh dosa, lama kelamaan manusia itu akan dihancurkan oleh dosa itu sendiri. Ayat 19 sampai 21a saya membacakan bagi kita semua. Dari bacaan ini tadi, ayat 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, segala hal yang diinginkan oleh daging itu, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati dan lain sebagainya itu ada sifatnya itu menghancurkan. Orang yang suka berseteru lama kelamaan akan hancur dengan sifatnya itu. Kalau dia tuh sedikit-sedikit ingin berantem dengan orang lain, ketemu dengan orang ini nggak cocok, ketemu dengan orang itu nggak cocok, lama kelamaan orang itu akan hancur. Itu sifat dosa itu begitu. Orang yang dikuasai oleh iri hati ya akan hancur oleh iri hatinya. Lihat orang berhasil dia iri, lihat orang lain lebih maju dia iri. Ya, dia ngerasa kok hidupnya begitu malang gitu. Dia terus iri sama orang lain. Lama kelamaan dia akan hancur dengan iri hatinya. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak akan membuat dirinya lebih hebat dari orang lain. Keinginan dosa itu mementingkan diri sendiri, penting aku puas, penting aku senang. Orang lain masa bodoh. Lama kelamaan orang ini tidak akan lebih baik dari orang lain. Dia selalu ingin untuk dirinya sendiri, sampai orang muak dengan dia. Nah saudara sekalian, jadi bagaimana supaya kita itu bisa self control atau kontrol diri? Berdasarkan ayat firman Tuhan ayat 16. Ya, ayat 16 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ayat 25 ya. Berbunyi demikian, jika kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi orang yang bisa mengontrol dirinya ya adalah orang yang hidup oleh roh. Jadi kembali lagi di dalam bagian ini ya. Orang yang bisa mengontrol dirinya adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh. Tanpa itu mustahil Bapak Ibu, karena keinginan daging kita itu begitu kuat. Keinginan daging itu seperti kita itu melawan diri kita ya. Ya, seperti kita sedang melawan diri kita, berkata tidak kepada keinginan yang kita inginkan. Kita berkata tidak, padahal saya mau. Nah itu sangat-sangat sulit. Bagian yang kedua ya. Self control. Mengapa kita harus mengontrol diri agar kita tidak binasa? Saya akan bacakan lagi ayat 19 ayat 20 bagian yang terakhir ya. Berbunyi demikian. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada beberapa kutipan yang sangat bagus yang berbunyi demikian. Ya. Musuh terbesar yang harus dikalahkan adalah diri sendiri.
Seorang pemenang adalah orang yang sanggup mengalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan orang lain. Kalahkan dirimu sedemikian rupa sampai orang tidak sanggup mengalahkanmu. Ini arti self control, ya. Mengontrol diri kita, mengalahkan diri kita, mengalahkan keinginan kita, ya. Sampai orang tidak bisa mengalahkan kita lagi, dimaksudkan begitu. Seorang petinju misalnya Bapak Ibu harus berlatih demikian banyak, ya, untuk menghadapi satu pertandingan yang mungkin berlangsung tidak sampai 1 jam atau ya mungkin 1 jam. Apalagi kalau petarung itu sekarang itu apa ya, UFC ya, UFC itu mereka bisa KO atau bisa menang dalam hitungan menit atau detik saja. Tapi untuk mempersiapkan pertandingan itu mereka berlatih setiap hari sepanjang bulan bahkan mungkin bertahun-tahun. Ya mereka mempersiapkan satu pertandingan yang mereka ingin dambakan gitu untuk supaya jadi pemenang. Hanya orang yang bisa mengalahkan dirinya, yang bisa mengontrol dirinya, yang tetap mau latihan. Walaupun dia tahu pertandingan masih jauh. Itu kan sesuatu yang membosankan ya. Latihan. Kapan pertandingan masih lama? Kenapa nggak berhenti aja? Ya karena akan bertanding. Hanya orang yang bisa ngontrol diri yang berkata tidak kepada malas, tidak kepada rasa capek, tidak kepada rasa ingin berhenti. Yang bisa melakukan itu. Ya makanya petinju itu ya tidak banyak. Ya, tidak banyak yang terus berprestasi. Karena tidak semua orang mampu ya untuk bertahan ya, berkata pada diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Ayo tetap latihan. Nah, saudara sekalian, kebanyakan orang itu berhenti, ya akan berhenti ketika mereka berkata, kayaknya masih lama ini, nanti aja lah dan lain sebagainya. Mungkin kita juga termasuk yang demikian. Tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Orang yang berlatih, orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik akan jadi pemenang. Bukan hanya dalam konteks tinju, dalam apapun. Pasti begitu. Orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, lebih dari orang lain, itulah akan jadi pemenang. Saya mendengar seorang YouTuber yang membahas begitu ya, mental orang kaya dan mental orang miskin, yaitu berbeda jauh sekali. Ya, kadang kita berpikir enak jadi orang kaya, tetapi mereka menjadi kaya itu ada proses yang sangat panjang, bahkan melebihi banyak orang. Ketika mereka bisa mencapai titik itu adalah hasil dari perjalanan yang panjang sehingga mereka mencapai titik itu. Enggak ada yang tiba-tiba begitu ya. Mental itu sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Ya, tapi keinginan daging itu tidak demikian. Keinginan daging itu kalau bisa tanpa latihan juara, kan begitu maunya kan gitu ya. Kalau bisa kita nggak latihan kita juara ya. Kalau bisa tanpa kerja kita banyak uang kan gitu ya. Keinginan daging gitu, benar nggak? Kalau bisa kita nggak kerja tapi uangnya banyak ya. Kalau bisa nggak belajar nilainya bagus kan gitu ya. Kita nggak bisa belajar tapi berharap nilainya bagus. Ya, kalau bisa nggak ngapa-ngapain tapi tetap bisa makan dan bisa tetap nabung. Makanya itu banyak sekali pengemis-pengemis itu tuh. Ya, berharap uangnya ada tapi nggak mau bekerja. Ya, itu keinginan daging tuh seperti itu. Keinginan daging itu juga ya kalau bisa nggak ibadah dan melayani tapi hidup selalu diberkati Tuhan. Kan gitu ya. Saya nggak mau ibadah, saya nggak mau melayani tapi berharap hidup diberkati. Keinginan daging tuh gitu. Kalau bisa tetap berdosa tapi nanti masuk surga kan gitu ya. Benar? Amin? Amin? Enggak. Kan maunya gitu kita ya. Kalau bisa dosa tetap nih masuk surga iya kan? Seperti ada kalimat yang berbunyi demikian. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan gitu ya. Kalau maunya kayak gitu tuh manusia itu, keinginan daging tuh gitu. Kalau bisa tuh muda itu foya-foya kita senang-senang aja. Ya,
tua tuh kaya raya. Wah, kita menikmati hidup ongkang-ongkang kaki, ya pensiun gitu ya. Dan mati masuk surga. Enggak gitu, hidup tuh enggak sesimpel itu, Ferguson. Enggak bisa gitu, ya. Ada yang firman Tuhan katakan begini. Tetapi kalau hidup kita masih dikuasai oleh keinginan roh, keinginan daging, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu dikatakan oleh ayat 21 tadi. Jadi gak bisa kita berharap muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gak ada yang kayak gitu. Kalau kita masih dikuasai oleh keinginan daging kita, maka ujungnya adalah kebinasaan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya ya. Saya pun akan masuk surga, masuk neraka juga kalau memang saya gak hidup benar-benar terima Tuhan. Terus hidup semau saya, ya binasa juga. Hanya orang yang terima Tuhan sungguh-sungguh, ya hidupnya takut akan Tuhan, yang mendapatkan jaminan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, self control itu memang lebih mudah untuk dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Saya juga sangat belajar. Saya sharing ke rekan, saya bilang aduh kalau tema-tema kayak gini kok berat gitu saya menyampaikannya gitu ya. Karena kayak kita juga lagi berjuang, saya juga lagi berjuang gitu. Nah jadi maksud dari firman Tuhan ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan. Bukan untuk hanya mengkhotbahkan Bapak Ibu, tetapi mengkhotbahkan diri saya sendiri. Mengingatkan, gak bisa hidup kita semau kita. Gak bisa kita itu otomatis gitu, hidup kita terarah dengan baik kalau kita gak kontrol diri kita. Nah kontrol diri, saya ulangi lagi, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah merdeka. Orang yang tidak diikat oleh keinginan daging. Orang yang tidak diikat oleh dosa. Orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Yang bisa mengontrol dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa orang yang masih dikuasai oleh keinginan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita masih dikuasai oleh keinginan daging, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa inti firman Tuhan hari ini? Apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui firman Tuhan hari ini kepada kita semua? Hiduplah di dalam roh Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka roh itu akan membimbing kita. Ia akan mengarahkan kita untuk mencapai tujuan, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, hidup tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi mengikuti keinginan Tuhan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang memampukan kita hidup menuruti keinginan Allah. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa keinginan daging kita itu begitu kuat. Kita itu seperti melawan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Seperti kita sedang melawan sesuatu yang kita inginkan. Dan kita berkata tidak. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita inginkan, tapi mungkin kita harus berkata tidak untuk itu. Ada hal yang kita sukai, mungkin sudah saatnya katakan cukup, saya harus tinggalkan itu. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada sesuatu impian yang kita selama ini ingin impikan dan hampir kita mencapai yang kita inginkan itu. Tapi ketika kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, oke, saya harus kuburkan keinginan saya itu. Mudah enggak? Enggak, tentunya tidak. Tetapi itu yang Tuhan inginkan dan hanya orang yang mampu mengontrol dirinya yang akan mampu hidup sesuai dengan
kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian, dan biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami lemah dan keinginan daging kami begitu kuat. Tapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang ada di dalam diri kami yang memampukan kami untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami dan tolonglah kami untuk menjalani hari lepas hari untuk sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.